waktu belum ada jembatan kan, kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Sejak dilantik sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 silam, Presiden Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam kebijakan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, menghadapi tantangan besar dalam memastikan pemerataan infrastruktur di seluruh daerah. Fokus Presiden Jokowi sejak awal adalah membangun konektivitas fisik dan digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dan sekarang juga PLBN-nya sangat megah. Kami sangat senang, luar biasa. Dari masyarakat Desa Napan, kami sangat senang menerima pembangunan PLBN sini. Di Papua, perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari agenda besar Presiden Jokowi untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan memastikan pemerataan ekonomi. Proyek-proyek besar seperti Jalan Trans Papua dan pembangunan bandara serta pelabuhan adalah bukti nyata dari komitmen tersebut. Proyek-proyek ini bertujuan untuk membuka akses wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya terisolasi, sehingga memungkinkan distribusi barang, jasa, dan orang menjadi lebih cepat dan efisien. Dan dengan adanya membangun PLBN di Napan ini sangat membantu untuk memperhatikan kami yang berada di wilayah perbatasan Napan Tetu. Salah satu proyek monumental yang menjadi perhatian di Papua adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Jalan ini dibangun sepanjang lebih dari 4.300 km dan menghubungkan berbagai wilayah penting di Papua, termasuk Sorong dan Merauke. Selain mempercepat akses antar kota dan antar daerah, jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam beberapa pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan jalan tol, jembatan, dan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas wilayah. Pada perayaan HUT RI ke-79, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, dan 6.000 km jalan nasional. Selain itu, ada 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi yang juga berhasil direalisasikan. Berkat infrastruktur ini, biaya logistik berhasil ditekan dari 24% menjadi 14%. Dan peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 44 ke 27 pada tahun 2024. Selain jalan raya, pembangunan jembatan dan pelabuhan juga menjadi bagian dari program besar Presiden Jokowi. Salah satu proyek ikonik di Papua adalah jembatan Holtekam yang diresmikan pada tahun 2019.
Jembatan ini menghubungkan kota Jayapura dengan kawasan pesisir, mempersingkat waktu tempuh dari beberapa jam menjadi hanya beberapa menit. Dampaknya sangat terasa, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Papua. Jalan sekarang sudah bagus, sudah tembus, sudah baik. Saya minta terima kasih. Kalau jalan yang sudah dibangun, saya sudah akui. Selain itu, pembangunan PLBN di wilayah Papua juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Papua. Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Sujiwiono Mugiarso menjelaskan, PLBN yang dibangun pada pemerintahan Presiden Jokowi terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal. Seperti contohnya PLBN Sawutung di Jayapura pada kuartal 1 tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan ekspor sebesar 12,68 miliar. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBN Jokowi ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah. Jadi gerbang menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan. Terbukti PLBN Jokowi. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Selain infrastruktur fisik, era Presiden Jokowi juga diwarnai dengan pembangunan infrastruktur digital. Program Palaparing yang menghubungkan seluruh Indonesia melalui jaringan serat optik merupakan salah satu proyek andalan dan yang bertujuan memperluas akses internet hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Di Papua, program ini dilengkapi dengan pembangunan ribuan BTS 4G yang memastikan seluruh masyarakat Papua dapat terhubung dengan jaringan internet. Hingga akhir tahun 2023, pemerintah telah menyelesaikan 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS yang tersebar di pelosok Indonesia, termasuk Papua. Dengan adanya jaringan telekomunikasi yang lebih baik, masyarakat Papua kini bisa terhubung dengan pasar-pasar nasional dan internasional. Akses internet ini membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi usaha kecil menengah dan sektor kreatif, sehingga ekonomi digital dapat berkembang lebih cepat. Itu pelaksana dari Kontan, Pak, media ekonomi Kompas Gramedia. Nggak bisa ngerasakan bahwa ternyata benar-benar jalan, Pak. 4G-nya harus pakai heli. Kalau untuk barang, helinya heli khusus, kayak angkutnya yang tinggi, yang besar. Belum lagi hambatan cuaca. Memang bukan gampang, tapi tantangan itu harus dihadapi. Nah, biar kita sama-sama lihatin semua. Iya, betul Pak Menteri. Kita harus berhasil. Ya. Kita harus berhasil. Ya. Ini buktinya ya. Iya, betul Pak. Ya. Video call. Betul Pak. Ya. Pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya memberikan dampak positif dalam hal mobilitas dan akses perekonomian, tetapi juga menciptakan efek sosial yang signifikan. Dengan terbukanya akses jalan, bandara, dan pelabuhan, masyarakat Papua kini dapat menikmati harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Infrastruktur yang memadai juga membuka peluang kerja baru, mendorong investasi, dan meningkatkan sektor pariwisata serta pertanian di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Yang terbesar di Indonesia. Isolasi yang sangat sulit dibuka. Tetapi dengan kehadiran Bapak Presiden, terus melalui Panglima TNI, dan eksekutor lapangan adalah Bapak Pangdam Cendrawasih.
untuk melakukan keterobosan luar biasa, membangun gunung-gunung, lereng-lereng hutan ini sampai terbuka isolasinya dan masyarakat bisa melewat. Jalan dibangun luar biasa, maka akses gampang masuk dari laut ke Timika ke Agat terus naik ke Kenyam. Saya atas nama masyarakat Kenyam, Bupati, seluruh KPD menyampaikan terima kasih. Ekonom senior dari KOR Indonesia, Ina Primiana, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan digital yang masif ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Meski pembangunan infrastruktur sangat penting, Ina juga menekankan bahwa perlu adanya integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif di daerah. Menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi penduduk kota besar atau mereka yang sudah memiliki akses terhadap teknologi. Pembangunan infrastruktur di Papua di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah membawa dampak besar bagi percepatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan ekonomi. Dengan terbukanya akses darat, laut, dan udara, Papua kini memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi baru di Indonesia. Apresiasi yang tinggi layak diberikan kepada Presiden Jokowi atas komitmennya dalam membangun Papua, yang mencerminkan keberpihakan nyata terhadap wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Presiden Jokowi berhasil membangun landasan bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera dan terhubung dengan baik, selaras dengan visi besar Indonesia Maju tahun 2045. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Dan akhir kata, masyarakat Papua berterima kasih atas dedikasi Presiden Jokowi membangun infrastruktur di Pulau Papua ini.